Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Abdul Hamid. Kali ini saya akan menerangkan bab zakat. Zakat di sini nanti akan kita bagi dari pengertian hukum, macam-macam zakat, rukun, syarat, waktu, mustahik, hikmah, dan pengelolaan zakat di Indonesia. Yang pertama, pengertian dari zakat. Zakat itu artinya bertambah atau tumbuh. Yang tujuannya adalah untuk mensucikan. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu. Hukum zakat. Hukum zakat fardu ain. Wa aqimis sholata wa atuz zakah. Itu adalah keterangan di Al-Quran. Perintah untuk zakat bukan hanya satu ayat saja, tapi sudah berulang-ulang di Al-Quran. Ada 32 kali. Macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal, yang ketiga mustahik, nisab, dan haul. Zakat fitrah. Zakat fitrah di sini adalah zakat jiwa. Zakat fitri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar, tidak berpuasa atau tidak berbuka di bulan Ramadan. Di sini kita akan membahas ada orang, ada besarnya harta, dan waktu. Orang semua muslim tanpa membedakan laki-laki, perempuan, bayi, dewasa, kaya, miskin, yang penting masih hidup. Besarnya harta 2,5 kilo. Menurut Abu Hanifah boleh membayarnya sesuai dengan harga makanan pokok. Waktu yaitu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Zakat mal, zakat yang harus dibayarkan oleh muzaki atas harta yang dimilikinya dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syarat. Di sini ada nisab atau ukuran minimal membayar zakat, ada haul sudah masuk waktu 1 tahun, dan juga waktu ya, tidak dibatas. Syarat harta kepemilikan penuh, berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, pemilik tidak berhutang, dan haul. Kepada siapa zakat itu? Ya, di sini ada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, amil, dan mu'alaf. Mustahik di sini ya dapat kita lihat gambarnya di sini. Ada juga budak atau hamba sahaya, ghorimen, fisabilillah, dan musafir. Jenis harta. Di sini ada emas, simpanan emas yang sudah 1 tahun. Perak, uang, harta perniagaan, hasil pertanian, hewan ternak, hasil tambang, barang temuan. Itu semua di sini dikenai dengan zakat. Besaran zakat, zakat mal atau zakat harta yang harus dikeluarkan jika sudah masuk kategori haul dan nisab. Jenis-jenis harta di sini ada tabelnya. Kita dapat mengetahui ya, yang pertama misalkan emas. Nisabnya 20 dinar, sekitar 93,6 gram. Besar zakatnya 2,5%. Zakatnya dikeluarkan setelah syarat-syaratnya dan lainnya itu sudah terpenuhi. Dan menurun, ada perak, uang, harta perniagaan, hasil pertanian, binatang ternak, hasil tambang, barang temuan atau rikas. Nah, kalau barang temuan atau rikas ini sesuai dengan nisab emas dan perak. Besarnya zakat berapa? 20%. Nah, itu kalau kita
menemukan harta temuan. Zakat, hikmah zakat. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Nah, yaitu memperoleh ridho Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua, membersihkan harta, menunaikan kewajiban kepada sesama. Memelihara harta lebih barokah. Barokah itu ziyadatul khair, terhindar dari penipuan dan lain sebagainya. Yang keempat, wujud syukur, diberikan anugerah dengan cukup hartanya tersebut. Selanjutnya, hikmah zakat menjauhkan sifat tercela, iri hati, dengki, dan yang lain. Mengurangi kemiskinan, karena bisa menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan. Tentunya di sini adalah bermanfaat bagi orang lain yang belum mampu atau miskin. Sebagai penyemangat berusaha, mustahik semakin semangat untuk keluar dari zona nyaman. Jadi pemicu ya, semangat untuk berusaha. Pengelolaan zakat di Indonesia di sini ada yang namanya pemerintah itu mendirikan BAZIS ya, sejak tahun 1968, yang mana di sini singkatan dari Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Lembaga ini diharapkan mampu mendorong profesionalisme dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Nah, di sini pemerintah juga memikirkan ya, dan mendirikan suatu wadah yang namanya BAZIS. Terima kasih, sekian dari saya Pak Abdul Hamid. Jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.